masuk, kita langsung aja masuk ke sesi panel discussion. Oke, teman-teman, saya juga mengajak setiap panelis untuk bisa naik ke podium ya, dan teman-teman juga boleh ya langsung raise hand jika ada pertanyaan, saya akan bantu untuk unmute. Oke, kita masuk dulu ke pertanyaan yang pertama. Di sini ada dari Kahiro Chan. Sekarang banyak sekali aplikasi robotik dengan fitur teknologi artificial intelligence untuk transaksi saham. Apakah bisa membantu agar selalu untung dalam membeli ataupun menjual saham? Ya, mungkin ini terkait dengan robot. Mungkin bisa dimulai dari Kak Hizkia terlebih dahulu. Silakan. Oke, buat yang tentang robotik ini kadang-kadang bukan di saham sih yang saya dengar, itu ada di forex tapi juga ada di saham, untuk membantu agar selalu untung dalam membeli dan menjual saham. Saya rasa sih nggak selalu untung ya, karena di robot trading pun mereka ada cut lossnya gitu. Jadi tergantung market juga. Kalau misalnya mereka itu kadang-kadang di market yang bagus ya mereka bisa menang berapa banyak dan cut loss berapa banyak gitu ya. Jadi untuk selalu untung jawabannya enggak gitu. Oke. Jadi tidak bisa selalu untung gitu ya, teman-teman ya. Juga, ya. Oke. Mungkin dari Kak Galih juga ada tambahan, silahkan, atau sudah cukup? Oke, kalau robotic trading ya itu sih yang saya dengar bukan di saham, lebih ke mungkin forex ya, ataupun futures. Nah, itu nggak selalu untung juga sih, karena ya itu tadi yang saya tahu dan pengalaman saya, bahwa robotik saham itu ke money game aja sih, itu lebih kayak kita beli robot ya, kita beli robot untuk trade sesuatu, dan itu bisa dimanipulasi sih kurang lebih ya, correct me if I'm wrong. Tapi kalau kita menjadi seorang yang mandiri ya, mau nggak mau kita harus belajar dan juga berinvestasi sendiri aja sih. Nggak selalu untung, kan beberapa kasus ya, uang yang orang-orang yang membeli robotik tersebut malah dibawa kabur dan nggak bisa withdraw gitu. Yang terakhir itu ada Mark.ai, ada Jisun kalau nggak salah. Itu teman-teman dari kesalahan itu. Ya, harusnya kalau kita beli robot trading, antara bisa kasih kita untung, ataupun ya udah kita tinggal tunggu aja, kita nggak bisa ditarik gitu, atau nggak dibawa kabur. Itu aja sih untuk mengenai robot AI transaksi. Oke, itulah tadi ya, teman-teman. Tadi hati-hati aja teman-teman kalau mengenai robot-robot. Ya, jadi harus lebih berhati-hati dan juga banyak menganalisa dulu terlebih dahulu ya. Oke, ini pertanyaan cukup banyak, jadi mungkin nanti satu pertanyaan akan saya langsung lempar ke satu panelis. Namun jika panelis lain juga memiliki tambahan jawaban, boleh langsung ditambahkan saja. Oke, selanjutnya ini dari Kak Marise Fitria Hadi ya. Apakah kita bisa membeli dan menjual saham di hari yang sama? Mungkin bisa ya, cuman hanya saja mungkin uangnya tadi menunggu 2 hari kalau saya tidak salah tangkap ya. Mungkin bisa dibantu explain lebih lagi, dimulai dari Kak Hizkia. Iya, tentu aja bisa ya kan, karena tadi mungkin penjelasan di T+2 itu kadang-kadang bikin ada beberapa pertanyaan yang sama kayak gini yang masuk. Jawabannya bisa, jadi tetap akan dicatatkan gitu ya, dicatatkan pembelian Kamarise, lalu habis itu ada dijualnya, lalu ada pembelian lagi, dijual lagi gitu ya, seperti kayak tadi mau nyoba scalping gitu ya. Nanti semua pencatatannya itu akan di-realize gitu ya di hari T+2. Jadi bisa membeli dan menjual saham di hari yang sama. Thank you. Siap. Oke, kita lanjut ya, berarti sudah cukup terjawab. Lalu ini dari Kak Fatia Dia ya, izin bertanya, apakah ada referensi aplikasi saham digital yang UI ataupun UX-nya cocok untuk pemula? Nah ini ya tadi aplikasi dari Erdika nih ya. Bisa dibantu dari Kak Galih ya, mungkin bisa dijelaskan lebih lagi apa sih keunggulannya dari aplikasi Erdika ini. Oke, kalau aplikasi teman-teman kalau misalnya mau tanya ya mengenai UX-nya itu relatif sih. Jadi masing punya preferensi masing-masing. Ya, jadi kita harus coba-coba aja. Nanti kalau misalnya mau coba di Erdika silahkan. Nanti dibantu oleh teman-teman sales juga. Kalau mau coba punya tempat lain juga silahkan. Itu kan kita harus coba kan. Kita nggak bisa, saya bilang punya Erdika nih paling bagus UX-nya.
ya yang paling bagus karena saya karyawan Erdika gitu. Tapi kan itu lebih ke preferensi masing-masing aja sih. Teman-teman coba-coba aja yang kira-kira nyaman untuk digunakan kayak gitu. Ternyata belum teranjut saya punya. Oke, terima kasih Kak Gali ya tadi preferensi masing-masing. Nah, ini kita lanjut juga ke pertanyaan dari Kak Marisa lagi ya. Platformnya ini minimal pembukaan rekening FDN-nya berapa rupiah sih Kak? Gitu. Jadi mungkin minimal untuk investasinya. Mungkin dari Kak Hiskia dulu. Di kita minimalnya 0 rupiah teman-teman. Jadi mau buka rekening, pembukaan rekeningnya kita nggak minta langsung minimum deposit. Jadi itu yang makanya saya bilang user friendly juga karena bisa dimulai dengan berapapun modal yang Kak Marisa punya ya. Jadi boleh dicoba aja dulu, nanti coba daftar, nanti kami akan bantu. Lalu ngelihat aplikasi kami, cobain dengan modal yang secukupnya dulu ya. Lalu merasakan gimana rasanya trading atau investasi di Erdika. Thank you. Oke, jadi ayo dicoba dulu ya, jadi biar merasakan loh aja ya teman-teman. Oke, tadi ini ada masukan juga dari teman-teman di sini dari para peserta untuk Kak Hiskia, mungkin katanya handsfree-nya boleh dicopot aja, siapa tahu bisa lebih besar suaranya ya Kak ya. Oke, mungkin ini pada pengen dengar lebih jelas kali ya. Tapi jelas di saya masih oke sih Kak, masih terdengar. Oke, ini lanjut lagi ya ke pertanyaan dari Kak Hiro-chan ya. Saham yang disuspend kapan boleh diperdagangkan kembali? Dari Kak Gali, silakan. Jadi ada sering kejadian saham di bursa itu disuspend, artinya itu nggak bisa diperdagangkan. Nah, karena beberapa alasan tertentu. Nah, itu kebijakan bursa sepenuhnya. Jadi kalau tanya ke teman-teman broker ataupun yang lain, kita juga nggak tahu. Kalau mau tanya, bisa tanya langsung ke bursanya aja sih yang bikin aturannya. Kenapa di saham gitu. Jadi nggak ada yang tahu sih. Oke, di luar kewenangan ya, di luar kewenangan. Iya, di luar kewenangan. Oke, kita lanjut juga pertanyaan dari Kak Iqmal Lendra Fainsal Amin ya. Bagaimana mengetahui investasi mana yang bagus dilakukan untuk jangka panjang? Lalu platform apa sih yang harus digunakan untuk saham? Karena sekarang lagi banyak banget kasus tentang afiliator ya. Mungkin bisa dimulai dari Kak Hiskia. Oke, saya mau jawab dulu yang soal afiliator ya, karena itu apa yang soal kasus yang lagi viral itu afiliator itu kan terjadinya di binary option. Jadi binary option itu berbeda sama, ngomong-ngomong suara saya oke? Jelas? Lebih baik? Ya, sudah oke. Oke, nice. Thank you. Jadi binary option itu berbeda sama investasi saham gitu ya. Kalau binary option platformnya juga berbeda gitu ya. Kalau kita Erdika Elite itu membantu teman-teman untuk menjual dan membeli khusus saham aja. Jadi nggak ada forex, nggak ada binary. Lalu yang selanjutnya tadi gimana caranya ngelihat saham yang bisa boleh untuk jangka panjang. Nah, ini ngomongin tentang fundamental analisis gitu ya. Jadi kita harus kenalin juga perusahaannya. Jadi misalnya Bapak Ibu mau beli saham Bank BCA, ya. Jadi Bapak Ibu udah tahu BCA-nya itu ada gitu ya, BCA-nya itu ada. Lalu kantornya di mana kita udah tahu. Terus produk-produk yang mereka berikan kita udah tahu. Apakah dengan produk-produk ini dengan kinerja perusahaan akan bagus ke depannya, kita bisa kelihatan gitu. Jadi gimana caranya kita bisa menentukan saham investasi jangka panjang, yang pasti kita harus kenalin dulu perusahaannya, di dalamnya kayak gimana, cash flow-nya gimana. Nanti bisa dilihat dari price to book value, dari PE ratio. Nah, itu akan lebih lanjut lagi ya kan. Mungkin Kak Galih bisa tambahin sedikit soal fundamental analysis. Thank you Kak Hiskia. Silakan Kak Galih, boleh ditambahkan. Oke, kalau menurut saya, berdasarkan pengalaman juga, kalau mau investasi kita bisa mulai dari saham-saham yang masuk dalam indeks LQ45. Jadi teman-teman nanti buka di Google
list saham LQ45, yaitu 45 saham yang liquid di bursa, pun itu sering diperdagangkan di bursa. Dan mayoritas saham-saham tersebut juga memiliki fundamental yang oke. Tapi secara jangka panjang, historicalnya juga saham-saham yang oke untuk kita investasikan itu di saham-saham sektor perbankan. Contohnya BCA, kemudian ya banking BUMN ya, BRI, Mandiri, BNI itu kalau kita lihat secara historical jangka panjang itu selalu naik. Bahkan apalagi Bank BCA ya, Bank BCA kemarin di tahun 2020 pun di saat keadaan COVID itu labanya turun sedikit banget. Di tahun 2021 malah naik tinggi gitu. Jadi untuk pemula mungkin disarankan boleh nih untuk pilih-pilih saham yang bisa perbankan dulu. Contohnya Bank BCA untuk jangka panjang. Itu sih. Tentunya belajar ya teman-teman. Tapi kalau beli Bank BCA, teman-teman perlu ketahui juga nih, saya beli Bank BCA, apa sih kira-kira alasan saya beli BCA? Dan nanti lakukan hal yang sama juga untuk di saham lainnya. Kayak gitu sih. Oke, siap. Thank you, Kak. Ini masuk juga pertanyaan dari Kak Adesta Ramadina. Mau bertanya untuk saham yang paling aman untuk mahasiswa yang baru memulai belajar investasi itu apa sih, Kak? Lalu mau tanya juga, saya pernah baca kalau kita mau investasi harus tahu manajer investasinya. Atau cara memilih manajer investasi yang bagus itu seperti apa sih? Oke, mungkin ini fundamental setiap emiten kali ya. Oke, bisa dimulai dari Kak Gali. Silahkan, Kak. Paling aman untuk mahasiswa. Paling aman tadi ya udah ke saham-saham LQ45 dulu aja ya. Jadi kalau kita mau melihat apa saya perlu beli saham apa sih, itu kita mulai dari lingkungan sekitar kita dulu. Biasanya di lingkungan sekitar kita itu produk saham-saham produk atau perusahaan-perusahaan yang udah itu ada gitu. Kita misalnya punya Bank BCA, itu ada sahamnya. Mulai dari situ dulu aja, dari barang kita pakai. Kita sampoan, kita mandi, menggunakan sabun, itu ada juga Unilever. Ya, teman-teman bisa mulai dari situ. Ya. Namun kalau untuk yang paling aman dalam jangka panjang, yaitu di sektor perbankan bisa jadi pilihan nomor satu. Karena keadaan ekonomi kita itu sangat ditopang oleh keadaan perbankan. Kalau misalnya harga saham sektor perbankan ataupun baik itu net profit ataupun pendapatan yang menurun atau terkendala karena pandemi macam, yaitu sektor yang paling terdampak pasti sektor perbankan dulu. Dan indikator recovery ekonomi juga kita lihat dari saham-saham perbankan. Jadi kalau memulai silakan dipilih saham sektor perbankan. Sebenarnya disclaimer ya, teman-teman harus belajar juga nih kenapa saya memberikan rekomendasi saham-saham sektor perbankan, yaitu tadi saham perbankan merupakan backbone ekonomi kita. Terus tadi mengenai manajer investasi, nah ini bedanya ya teman-teman. Kalau kita berinvestasi saham, kita adalah manajer investasi diri kita sendiri. Nah, yang teman Mbak siapa nih Adesta Rahmadina maksud ini, kalau misalnya berinvestasi reksadana, nah itu kita kan uang kita belikan reksadana dan nanti akan dikelola oleh manajer investasi. Jadi itu tadi, kalau kita beli reksadana, uang kita akan dikelola oleh manajer investasi. Tapi kalau kita beli saham ya, yang mengelola uang kita, portofolio kita, yaitu kita sendiri. Kita adalah manajer investasi sendiri. Kayak gitu. Siap. Wah, semoga sudah terjawab pastinya ya, ini Kak Desta ya. Oke. Kita juga melihat di sini pertanyaan dari Kak Bima ya. Dari Bima Bastian, izin bertanya, bagaimana cara menentukan target profitnya, Pak? Dan apa yang harus dilakukan investor jika perusahaan yang sahamnya kita pegang ini terindikasi akan delisting maksudnya gitu ya. Apakah segera dijual saja atau melihat berita-berita dulu, informasi yang valid dulu nih? Terima kasih. Oke, dari Kak Hiskia, silakan Kak. Oke, bagaimana cara menentukan target profit? Ya kita selain tadi fundamental analisis itu kita bisa ngelihat sebetulnya saham ini valuasinya harusnya berapa sih gitu ya. Kalau ada saham-saham yang harusnya tadi Kak Gali bilang tentang saham yang harganya harusnya seharga Mercy, tapi sekarang harganya lagi di harga Avanza gitu ya. Ya kita beli targetnya di harga saham valuasi setelah kita hitung-hitung
evaluasinya itu harusnya harganya di harga Mercy tersebut gitu ya. Jadi ada saham teknikal dari fundamental analisis dulu, kita lihat ini saham sehat atau enggak gitu ya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga untuk saham-saham yang kita lihat targetnya secara teknikal. Nah, ini kembali lagi kita menentukan apakah kita ini seorang investor atau seorang trader. Apakah trader ini kita seorang trader jangka panjang atau jangka menengah atau jangka pendek. Jadi sekali lagi tadi Kak Gali bagus banget bilang kita adalah manajer investasi untuk diri kita sendiri gitu ya. Jadi kita harus menentukan mau berapa lama kita hold saham ini. Maka hold berapa lamanya itu akan menentukan target berapa banyak gitu. Lalu soal delisting ya, dengar-dengar katanya soal GI Garuda Indonesia juga katanya mau delisting gitu kan. Nah, buat yang udah tahu soal informasi seperti itu dan punya sebetulnya cukup bijaksana untuk amankan posisi dulu, artinya jual dulu, kalau perlu cut loss ya cut loss dulu gitu ya. Dan sambil melihat beritanya seperti apa gitu ya. Jadi jawaban saya sih menurut saya sebaiknya kalau udah tahu mau di delisting ya kita exit dulu gitu.